Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khussukum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita mengalahkan dunia dan segala isinya, yaitu nikmat beriman kepada Dia. Karena iman kita ini kalau ditimbang dunia dan segala isinya, dia lebih berharga. Apa isinya dunia ini? Ada emas, ada perak. Apa isinya dunia ini? Ada jabatan presiden, ada raja, ada perdana menteri. Tapi itu semua dikalahkan dengan nilai iman yang kita miliki. Di penelitian saya, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada orang berkedip di matanya, tambah uang di rekening. Begitu dia berkedip, tambah uang di rekening. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nanti menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Siapa mereka? Pemilik media sosial, pemilik YouTube, Facebook. Mereka itu adalah orang-orang yang berkedip saja matanya tambah uang di rekening, tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hidup sederhana, ada yang dimakan, dalam keadaan kita ada iman yang dijaga. Sabab iman ini bisa lepas, sebagaimana pakaian yang bisa dilepas. Banyak contoh-contoh. Ada dulu orang dia beriman, dia beralih kepada menyembah yang lain. Dan yang paling terkenal itu yang populer, dia dulu menyembah Allah, sekarang dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di media sosial dia menghujat, mentan guru, ustaz. Dia pernah di pesantren. Siapa dia? Saifuddin Ibrahim, yang imannya yang tidak bisa dia rawat. Sekarang dia DPO buronan, meninggalkan Indonesia, dia bersembunyi di negeri Amerika. Itulah menandakan bahwa iman ini mesti dijaga. Dalam rangka inilah imam dijaga, kita berkumpul setiap pekan. Ada khatib yang memberi peringatan, ada khatib yang memberi motivasi beribadah. Jadi dua muatan dakwah, peringatan dan motivasi. Dan alhamdulillah hari ini saya memberi motivasi dan penghujungnya nanti peringatan. Apa motivasi yang hendak saya sampaikan pada khutbah Jumat di awal bulan Dzulqa'dah ini? Yaitu ada sosok yang disebut di dalam Al-Quran namanya 69 kali. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Allah perintahkan, wadhkur, ingatkan mereka di dalam kitab Al-Quran, fil kitab Ibrahim,
Langsung namanya Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, karena dia adalah orang yang membenarkan sekaligus dia seorang nabi. Dan kita ini setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, aina siratal mustaqim? Yang mana jalan yang lurus itu? Jawabannya ayat setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat itu? Dijawab dengan ayat yang lain, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, orang-orang saleh. Sehingga itulah penting, karena di dalam Islam itu ada bulan-bulan tertentu sosok nabi diingat. Tapi nabi yang selalu kita wajib ingat itu Nabi Muhammad. Tapi ada momen tertentu selain Nabi Muhammad dikisahkan peri hidupnya. Siapa dia? Di antaranya Nabi Musa, diingat dia ketika bulan Muharram. Itulah yang menjadi momentum seluruh umat Islam disunnahkan puasa sunnah pada 10 Muharram. Dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya Rabiul Awal menggema di masjid-masjid, dikisahkan bagaimana perjalanan hidupnya. Kalau Nabi Ibrahim, dia di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, bahkan ada ibadah hampir seluruhnya mencontoh ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ibrahim artinya bapak yang penyayang. Dia terdiri dari 2 suku kata. Ib berarti bapak, rahim berarti penyayang. Jadi bapak yang penyayang. Karena penyayangnya lah dia, sebelum dia menyembelih putranya, dia mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, ini dialog yang sangat baik, dan bagi kita ilmu pendidikan, saya waktu kuliah S3 ini dalil sebagai seorang ayah berdialog kepada anaknya, memanggil dia dengan nama ya bunayya, wahai anakku, tidak memanggil dengan namanya. Wah, inni ara, saya melihat engkau di dalam mimpi, anni atbahuka, saya menyembelih engkau. Disinilah kita dapat pelajaran bahwa anak kalau dia sudah balik, dia adalah teman dialog, teman diskusi. Sekalipun kebaikan yang kita ingin kerjakan, mintalah dulu pendapatnya, mintalah sarannya, karena dia sudah bisa berargumen. Anak yang saleh yang sudah lama didoakan, apa jawabannya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin. Bapakku, ya Amar, kerjakan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, mustakbal, itu huruf sa dalam ilmu nahwu itu, nanti kau dapatkan aku di dalam minas sabirin, orang yang sabar. Dan memang luar biasa ini keluar di dalam Al-Quran itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 2 keluarga yang diperintahkan Allah dicontoh kehidupannya. Di dalam surah Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Nama pribadi dulu. Innallaha astafa Adama, sosok pribadi manusia, kakek kita semua. Baru bapak kedua manusia. Jadi bapak pertama manusia adalah Nabi Adam, kemudian wa Nuha, kemudian dia Allah tambahkan Allah, bukan sosok satu orang ditunjuk, tapi Allah mengatakan ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin.
Sehingga itulah Nabi sukses membina keluarganya, melahirkan anak-anak yang saleh, cucu-cucu yang salehah, karena dia telah mengetahui bahwa keluarga teladan itu adalah keluarganya Imran yang disebut di dalam Al-Quran dan keluarganya Ibrahim alaihissalam. Olehnya itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau ada yang bertanya bagaimana caranya meniru, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia pribadi yang baik imannya kepada Allah dan dia sukses mendidik anak. Karena kita ini dituntut seorang ayah mesti dia perhatikan anaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mengamalkan ayat ini secara tepat dan tidak diragukan lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga itulah penting bagi kita mengetahui dia. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana mencontoh meniru sifat-sifat Nabi Ibrahim, pertama jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita baca biografinya. Kalau ada di sini jamaah salat Jumat pernah mina baca biografi tokoh politik, tokoh militer, tokoh pendidikan, politisi, atlet, artis, orang-orang yang sukses, tapi belum membaca biografi para nabi dan rasul, maka bacaan Anda belum sempurna, belum cukup. Karena sesungguhnya Anda ingin ihdinas siratal mustaqim, Anda ingin jalan yang lurus, sementara yang paling tepat dibaca biografinya itu adalah para nabi dan rasul. Banyak ulama-ulama menulis biografi para nabi dan rasul. Saya sebelum khutbah di sini membaca biografi Nabi Ibrahim, hampir 500 halaman ditulis oleh ulama besar, dan poin-poinnya diantaranya kelebihannya Nabi Ibrahim ditiru oleh Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu diberi tempat yang haram, kota yang haram, di mana kota yang mulia khusus diberikan oleh Nabi Ibrahim, diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Kalau Ibrahim alaihissalam diberi kota yang mulia Mekah Al-Mukarramah, maka Nabi Muhammad diberi kota yang mulia Madinah Al-Munawwar. Di situ kemiripan. Nabi Ibrahim ini sosok yang bagus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak dilempar ke dalam api, datang malaikat Jibril menawarkan dirinya, apakah kamu punya hajat dengan saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada kamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya butuh. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim dilempar dengan manjani. Manjani itu kalau bahasa Bugis pate panro, ketepil yang sangat besar. Ketika dia mengudara, dia bacalah doa yang disebutkan oleh banyak ulama, dan itu juga dibaca Nabi ketika dia mengatakan musuh telah berkumpul untuk memerangi kamu. Apa kata Nabi? Dia ulang doanya Nabi Ibrahim juga ketika dia dilempar di dalam api, diabadikan di dalam surah Ali Imran. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang paling baik kita contoh. Dan sehingga itulah dia salah satu sosok manusia kalau tidak disebut namanya durhaka kita. Jadi ada dua sosok manusia Pak, tidak disebut namanya satu hari dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Di mana letak dosanya? Berarti tidak salat 5 waktu. Karena disitulah ada dua salawat disandingkan, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi baca biografinya. Sekarang tidak sulit orang memiliki buku-buku sejarah kisah para nabi. Dulu itu pergi-pergi di toko buku. Sekarang HP kita itu jadi toko buku. Klik saja di situ. Buku ini ku cari
tunggu 1 pekan, datang mengantar di depan pintu Anda, ini pesanan Anda, maka bacalah, contohlah, tirulah di dalam sifat-sifat yang dikisahkan dalam buku tersebut, niscaya Anda mendapatkan cerahan, mendapatkan inspirasi bagaimana kita selamat di dunia dan di akhir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang kedua, bagaimana caranya mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendengar dan menyimak kisah-kisah Nabi Ibrahim yang dikisahkan oleh para ulama. Sekarang tidak sulit kita, ada kecanggihan teknologi, ada smartphone, ada HP yang kita pegang, duduk-duduk di teras rumah. Ulama siapa yang kita mau dengar ceramahnya? Terserah, serela kita. Profesor Quraisy Syihab ada, bahkan guru almarhum Sanusi Baco ada, bahkan yang sering mengisi pengajian di sini Profesor Dr. Farid Wajidi ada. Tinggal kita, apakah kita mau mendengar kisah Nabi Ibrahim yang dikisahkan oleh mereka para ulama, para dai-dai. Dengan kisah itu maka semangatlah kita beribadah. Dengan kisah itu kalau kita dapat musibah, kita mengatakan kecil musibahku ini, ternyata orang-orang dulu lebih berat musibahnya daripada saya, sehingga hiduplah semangat ini tanpa kita merasa dikucilkan. Olehnya itu jamaah, ini yang kedua, simak, dengarlah kisah para nabi dan rasul dikisahkan oleh para ulama, karena dua masuknya ilmu di mana? Membaca dan mendengar. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahat la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tidak ada ilmu yang kamu bawa, tapi Dia berikan kita seperangkat alat untuk mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, diberi pendengaran dan diberi penglihatan membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan dengan dua adopsi, dua benda ini, dua alat perekam ilmu ini, maka hati kita menampung ilmu pengetahuan. Wal afidah, nama lain daripada kalbu itu adalah afidah, fuad. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah peringatan. Ada sekarang fenomena yang merusak keluarga. Kalau Nabi Ibrahim itu adalah keluarganya sukses, dan kita ini wajib semua memelihara anak kita dari ancaman siksaan api neraka. Sebagaimana tadi ayat yang kami kutip, ku ampusakum wa ahlikum nar. Apa yang sekarang mengancam anak kita? Salah satunya yang sudah booming, pemerintah menyatakan lampu merah. Apa itu? Judi online. Judi online. Dan dalam kesempatan ini yang hadir salat Jumat, bagi anak-anak muda yang di HP-nya ada aplikasi judi online, saya minta dihapus. Ada baru-baru ini Dennis Lim, mantan bandar judi yang memeluk Islam, dan dia tobat. Dia mengatakan tidak ada orang yang pernah bisa menang melawan itu bandar judi online, karena kami yang setel itu, siapa yang mau dikasih menang? Dan dia tahu siapa pemain baru, siapa pemain lama. Kalau pemain baru, oh orang baru ini, maka nak kasihlah pancingan bagi diri anda, nak kasih menangki 1 kali, nak kuras harta anda 100 kali. Tidak ada orang kaya dengan judi. Maka deugi masesa apie temasesa abutorn, menyisahkan api dengan cumi kalau dia membakar kayu, tapi kalau judi nabakar tidak ada yang nasisa. Kalau rumah biar sertifikatnya juga pergi. Sehingga itulah saya menjadi wajib. Kepolisian ini lebih 1000 orang ditangkap, lebih 1000 akun ditutup hari ini. Tadi saya baca Humas Polri, di situ ditulis selama Menteri Menko Polhukam mengumumkan ini judi online telah memutarkan uang 327 triliun. Bayangkan ini Pak, 327 triliun uang beredar di judi online. Jadi kalau kita ini tidak sadar main itu, apalagi slot itu main high domino, maka kita memberikan uang kepada orang yang sipit matanya, dan boleh jadi uang itu juga nak pakai itu Amerika, nak biaya perang di Palestina yang membunuh saudara-saudara kita.
Olehnya ini peringatan. Karena dakwah dua muatannya, mubasyirina wa mundzirin. Peringatan ini saya sampaikan kepada jamaah karena darurat judi online. Dulu itu orang di pos kamling berempat. Sekarang perhatikan ya anak tak, di dalam kelambunya mungkin dia menyala, ada menyala. Boleh jadi dia tengah malam sampai jam 2, jam 3 dia main judi online. Kita tidak perhatikan apa yang dia lakukan. Ayat mengancam kita, ku ampusakum wa ahlikum. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, baru-baru ini saya sedih. Ada peristiwa pembunuhan untuk tahun 2024 di Maros. Tidak jauh dari sini. Saya kemarin masuk ceramah di Polres Maros. Saya ceramai dia. Saya kasih judul ceramahku itu. Kasih kertasnya. Apa judulnya? Pembunuh yang tidak sempat tobat mati dibunuh oleh pembunuh. Apa yang terjadi? Saya lihat ekspresinya. Mudah-mudahan dia sadar. Saya tanya, kenapa kau bunuh orang? Nah bilang, gara-gara klakson. Tapi ternyata bukan klakson. Kalau klakson jadi bunuh orang, tidak mungkin. Tapi ternyata dia minum minuman keras, mabuk. Sehingga itulah saya minta kepada kita semua, perhatikan lingkungan, jangan diabai. Karena ini najis, penyakit masyarakat. Dan kita semua berkewajiban mencegah bahaya ini. Karena saya sedih Pak. Tahun lalu itu 3 orang dibunuh gara-gara minuman keras di Maros. Saya banyak datahku ini. Jangan ikut cerita tempatnya, yang jelas di kelurahan ini baru-baru ada pembunuhan. Tuak mapakoroi. Sehingga itu penting kita ini Pak, tokoh-tokoh jangan diabai karena ini merusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma dafa'anna al-gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah wa syada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
rabb hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa Maros aminan mutmainnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.